Ya, selamat datang di video kali ini di kanal YouTube Tell Us. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakal mencoba membahas kalimat yang aku dapatkan dari dosen hukum pidana Islam, Pak Muhammad Ihsan. Pada waktu video ini dibuat hari Jumat dan mata kuliah Pak Muhammad Ihsan tuh hari Kamis kalau nggak salah kemarin. Di dalam sebenarnya dia tuh sering ngomong hal ini, cuman aku tuh baru ngeh maknanya atau baru ngeh apa maksud dari apa yang dia sampaikan tuh kemarin gitu, di mata kuliah pertemuan pada mata kuliah terakhir kemarin gitu. Terakhir sejauh ini ya, masih ada mata kuliah selanjutnya gitu. Nah, yang dia katakan adalah, lupa ditulis. A good question is a half of knowledge. The rest is answer. Jadi kalau di translate ke bahasa Indonesia, a good question, pertanyaan yang bagus, is a half of knowledge atau setengah dari pengetahuan atau ilmu pengetahuan. The rest is answer. Yang lainnya dan setengah lainnya adalah jawabannya. Nah, belakangan setelah aku coba cari nih Pak Muhammad Ihsan nih dapat kata-katanya dari mana, apakah otentik dari dirinya atau nemu dari mana gitu. Ternyata ada perkataan atau kalimat yang mirip yang pernah disampaikan oleh Socrates, yaitu understanding a question is half an answer. Nah, dari dua kalimat ini sebetulnya ada satu spirit yang sama, yaitu berusaha menghargai pertanyaan gitu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan, yaitu a good question is a half of knowledge, berarti dia secara langsung menyatakan bahwa pertanyaan yang bagus itu merupakan setengah dari ilmu pengetahuan dan setengah yang lainnya adalah jawaban. Ini berarti bahwa pertanyaan sama jawaban itu memiliki perbandingan yang sama dalam membangun ilmu pengetahuan gitu. Jadi di samping kita sering menganggap bahwa banyak jawaban yang tepat, kita juga harus mengapresiasi setiap pertanyaan yang bagus. Karena menurut Pak Ihsan, pertanyaan yang bagus adalah setengah dari ilmu pengetahuan dan setengah lainnya adalah jawabannya. Jadi kita kan seringkali itu melihat atau mendengar atau berusaha mengapresiasi kepada jawaban yang benar. Kita tuh kadang tidak memperhatikan bahwa sebetulnya pemantik ataupun pemicu dari jawaban yang bagus, jawaban yang deskriptif, jawaban yang memuaskan itu ada pertanyaan yang bagus gitu, yang memicu jawaban tersebut muncul. Nah, kalau dari Socrates, yaitu understanding a question is half an answer, itu jadi sebuah istilahnya. Jadi kita tuh berusaha untuk nggak mencari jawaban terlebih dahulu dari sebuah pertanyaan, tapi kita coba memahami pertanyaannya terlebih dahulu gitu. Jadi daripada kita mencoba merumuskan jawaban yang mengagumkan dari sebuah pertanyaan, memahami pertanyaan itu sendiri adalah setengah dari jawaban gitu. Jadi menurut Socrates, jawaban itu merupakan kesatuan dari pemahaman kita terhadap pertanyaan yang memicu jawaban tersebut, serta kesimpulan yang dihasilkan dari respon dalam bentuk jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Nah, kita tuh bisa berusaha untuk memahami pertanyaan lebih dahulu daripada berusaha memberikan jawaban yang menurut kita akan mengagumkan gitu di hadapan publik. Nah, kadang ini juga kadang kita tuh, atau enggak kita deh, kadang pembicara atau public speaker itu merasa bahwa dia tuh ketika diberi pertanyaan perlu memberikan jawaban yang bagus, yang motivasional, yang mengagumkan, tapi kadang melenceng dari pertanyaan. Nah, menurutku jawaban yang melenceng dari pertanyaan adalah keengganan yang ditanya untuk berusaha memahami pertanyaan, dan dia lebih memilih untuk mengeluarkan apa yang berada di kepalanya, apa yang berada di dalam kepalanya,
sebagai respon dari sebuah pertanyaan yang dirasa jawaban yang dia kemukakan itu bakal menjawab apa sebetulnya tujuan dibalik pertanyaan itu. Padahal kadang-kadang si public speaker itu luput dari perhatian bahwa pertanyaan itu atau pengetahuan terhadap pertanyaan atau berusaha memahami pertanyaan itu merupakan setengah dari jawaban yang sebetulnya dibutuhkan oleh si penanya. Nah, balik lagi ke Pak Muhammad Ihsan. A good question is a half of knowledge, the rest is answer. Ini jadi sama sih sebetulnya spiritnya, yaitu kita tuh berusaha untuk menyamakan kedudukan antara pertanyaan dengan jawaban. Ini pun bakal berimplikasi kepada diri kita sendiri dalam respon diskusi gitu. Jadi, either kita menganggap bahwa yang ditanya itu lebih baik daripada kita yang mendengarkan, kita harus berusaha untuk memahami bahwa orang yang melontarkan pertanyaan itu merupakan setengah nafas dari diskusi tersebut gitu. Jadi, setiap pertanyaan yang bagus yang dilontarkan oleh penanya itu sama derajatnya dengan jawaban yang akan dikemukakan oleh siapa yang ditanya. Meskipun kita tahu bahwa di dalam forum tersebut ada the loudest voice atau suara paling besar, yaitu dari si narasumber, kita jangan sampai luput perhatian ataupun terlalu fokus kepada jawaban yang akan dikemukakan oleh narasumber. Tapi kita juga harus berusaha untuk memahami dan menghargai setiap pertanyaan bagus yang dilontarkan oleh para penanya gitu. Karena itu, setelah daripada itu, kita juga bakal paham bahwa si orang-orang yang bertanya ini bukan hanya sebatas pendengar gitu di kehidupannya sehari-hari. Dia juga bertindak sebagai pemikir, dia juga bertindak sebagai pembicara juga mungkin. Nah, dengan adanya husnudon atau prasangka baik kita terhadap sebuah pertanyaan, bahwa sebetulnya dengan kita memahami terlebih dahulu pertanyaan yang dikemukakan oleh setiap penanya, itu bakal menggiring kita kepada sebuah kebiasaan bahwa kita akan berusaha untuk melatih diri di dalam merumuskan pertanyaan agar menjadi pertanyaan yang bagus dan dapat memberi setengah jawaban dari jawaban yang akan dikemukakan. Nah, ini menjadi penting karena kadang kita tuh terlalu berorientasi kepada jawaban orang lain gitu dibandingkan mengonsep ataupun berusaha berpikir dan merumuskan pertanyaan yang bagus itu seperti apa. Meskipun nggak semua pertanyaan bagus ya. Ini tuh sebenarnya aku tuh sering kesel sama moderator talk show, moderator seminar yang dikit-dikit mengapresiasi pertanyaan dengan secara berlebihan gitu. Misalnya sebenarnya pertanyaannya tuh sepele gitu, meskipun ukurannya beda-beda ya. Gini. Kalau misalnya semua pertanyaan dianggap bagus, pertanyaan yang biasa aja tuh yang kayak gimana gitu, kita tuh jadi kehilangan nilai lah intinya. Terlalu jauh. Takutnya gak nyambung. Maksudnya gini, kalau misalnya nih misalnya ada 5 pertanyaan, itu kan ada kemungkinan ada pertanyaan jelek ya yang dilontarkan dari pertanyaan tuh. Jadi kalau misalnya penghargaan terhadap atau pujian terhadap pertanyaan itu dimaksudkan untuk memberi apresiasi kepada penanya, aku rasa cara yang baik itu bukan dengan memberikan pujian terhadap matan ataupun isi pertanyaannya, tapi kepada semangat dia untuk bertanya gitu. Jadi daripada mengapresiasi pertanyaannya, mengagumkan sekali, kita lebih baik berusaha mengapresiasi orang yang bertanya, terima kasih telah bertanya, atau apapun itu deh. Karena si audiens tuh, atau aku sendiri deh, kalau ngelihat sebuah seminar dan ada yang bertanya, kadang melihat ataupun mendengar pertanyaan dari audiens tuh nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi si moderator mengapresiasi itu secara berlebihan. Itu sih yang menjadi keresahan. Jika memang semua hal itu spesial atau sempurna atau mengagumkan atau luar biasa, maka apa sih sebetulnya definisi dari biasa, definisi dari jelek, definisi dari bodoh, definisi dari tolol? Karena jangan sampai kita tidak mengakui adanya sebuah ketololan.
karena tolol itu harus diakui juga. Itu deh buat video kali ini, sebuah resume dari perkuliahan kemarin hari Kamis. Karena video ini dibuat hari Jumat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya.